Ya, Rasulullah dawuh begini terkait ayat ini. La tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kalian jangan membenarkan mereka, juga jangan mendustakan mereka. Wes wae ojo komentar. Yang boleh itu mengatakan menggunakan fiil. Amanna, kami telah beriman. Tapi mengatakan menggunakan fiil, menggunakan ismiyah tidak boleh. Ana mu'minun. Apalagi kalau ditambahi haqqon, nggak boleh. Saya adalah mukmin sejati, nggak boleh. Karena laulan nabi lamma arafta rabbi, walaulal ulama lamma arafnal anbiya. Kalau saja tidak ada nabi, kita nggak akan kenal Tuhan. Kalau saja tidak ada ulama, kita tidak akan kenal para nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali untuk melanjutkan kajian ayat ke-136. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Qulu, berkatalah siapa kalian, amanna, beriman siapa kami, boleh ditambahi amanna, telah beriman siapa kami, billahi, kepada Allah, wama, dan sesuatu, ya ini kita maknai kitab kalau diterjemahnya biasanya, tapi di sini kita boleh pakai yang lebih umum, yaitu ma, berarti mubham, sesuatu, wama, dan sesuatu, atau juga kitab, unzila, yang telah diturunkan, apa, ma, ilaina, kepada kami, wama, dan sesuatu, unzila, yang telah diturunkan, apa, ma, ila Ibrahim, kepada Ibrahim, wa Ismaila, dan Ismail, wa Ishaq, dan Ishaq, wa Yaqub, dan Yaqub, wal asbati, dan anak cucunya. Sebenarnya kalau yang lebih sopan kita kasih nabi, ya. Ila Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim, wa Ismail, dan Nabi Ismail, wa Ishaq, dan Nabi Ishaq, wa Yaqub, dan Nabi Yaqub, wal asbati, dan anak cucunya, wama, dan sesuatu, atau juga kitab, utia, yang telah diberi siapa, Musa, wa Isa, dan Isa, wama, dan sesuatu, atau kitab, utia, yang telah diberi siapa, an-nabiyuna, para nabi, mir rabbihim, dari Tuhan mereka. La nufarriqu, tidak membeda-bedakan siapa kami, baina ahadin, di antara seorang pun, minhum, dari mereka, wa nahnu, dan bahwa kami, lahu, kepadanya Allah, adalah muslimuna, orang-orang yang berserah diri. Baik, kita akan maknai kata per kata ini dengan versi terjemah. Coba kita urutkan menggunakan bahasa Indonesia. Kalian berkatalah, atau kalian katakanlah, sama, kami beriman kepada Allah dan sesuatu, atau kitab, yang sesuatu itu telah diturunkan kepada kami, dan sesuatu, atau kitab, yang sesuatu itu telah diturunkan kepada Nabi Ibrahim, dan Nabi Ismail, dan Nabi Ishak, dan Nabi Yakub, dan anak cucunya, dan sesuatu, atau kitab, yang Nabi Musa dan Nabi Isa telah diberi, dan sesuatu, atau kitab, yang para nabi telah diberi dari Tuhan mereka. Ya, kami tidak membeda-bedakan di antara seorang pun dari mereka, dan kami adalah orang-orang yang berserah diri kepadanya. Ya, sebenarnya ini memunculkan makna hanya. Jadi kalau diterjemah menjadi dan bahwa kami hanya kepadanya adalah orang-orang yang berserah diri, atau ya seperti tadi ya boleh, dan bahwa kami adalah
orang-orang yang berserah diri hanya kepadanya. Itu mungkin kalau di Indonesia kan yang lebih nyaman. Baik, kita lanjutkan untuk membahas kata per kata berikut i'rab dan maknanya. Mari kita lanjutkan ngaji Bu Adi. Siapa kalian atau katakanlah siapa kalian, berarti kalimat apa niki? Fi'il. Namanya fi'il napa? Amr. Hukumnya fi'il amr napa? Mabni. Ingat, ketika di sini ada wawu jamaknya berarti dia berasal dari af'alul khamsah, berarti mabninya pada napa? Membuang nun. Ya, karena kan mabni pada tanda jazmnya. Kalau af'alul khamsah tanda jazmnya dengan membuang nun. Karena kulu berarti aslinya takuluna. Ya, terus taknya dibuang, tinggal kuluna dijazmkan dengan membuang nunnya, jadilah kulu. Sampun selesai. Kemudian belum siapa kalian, fi'il butuh pada fa'il, maka wawu ini kalimat apa? Isim napa namine? Dhamir. Berkedudukan hukumnya apa? Mabni, berkedudukan sebagai fa'il dari mana? Dari kulu, maka i'rabnya harus rofaknya fi mahal. Berarti di sini namanya kulu ini adalah kalimat wawunya ini namanya adalah fa'il dari fi'il amrnya ini tadi. Baik, berarti sebenarnya kalau diterjemah kalian katakanlah, amanna, beriman siapa? Kami. Berarti kalimat apa diki? Fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi. Hukumnya apa? Mabni apa? Sukun. Jadi aslinya dia amana, bersambung dengan na. Maka kemudian jadilah di sukun aman. Nah, kemudian diidgham kan nun pertama pada nun kedua jadilah amanna. Oleh karena itu kalau di mushaf Al-Fuadi itu kalau sudah benar tasdidnya itu ikut ke sini berarti hijau. Nanya ini adalah isim dhamir berarti biru. Tasdidnya muwakilin nun berarti hijau kalau benar. Sudah, fi'il madhi hukumnya mabni apa berarti? Sukun, karena bersambung dengan dhamir rafa mutaharik berupa na. Berarti nanya kalimat apa? Isim. Hukumnya mabni karena isim dhamir. Jadi ini nanya ini adalah dhamir, hukumnya mabni. Terus kemudian kedudukannya apa? Fa'il. Fa'il harus rafa. Rafa'nya hanya dalam hal inilah yang membuat dia disebut apa? Dhamir rafa mutaharrik. Bon, amanna, telah beriman pada kami. Nah, ini untuk yang mengikuti secara online banyak yang bertanya. Saya ulangi lagi. Jadi qala berkata. Ini sebenarnya adalah fi'il muta'addi. Ya, ini adalah fi'il apa? Muta'addi, membutuhkan maf'ul. Berkata apa? Ya, lah maka yang menjadi maf'ul bih muta'addi ini membutuhkan apa? Maf'ul bih. Yang menjadi maf'ul bih adalah apa yang diucapkan atau ucapannya. Misalkan qala berkata siapa Zaidun Zaid. Amantu misalkan begitu, beriman siapa? Saya. Maka amantu dalam penulisan modern ini biasanya dikasih tanda petik. Tanda petik ini berarti maksudnya ini adalah kalimat amantu. Jadi kalau dimaknai qala telah berkata siapa? Zaidun Zaid amantu pada kalimat amantu. Jadi bukan kok maf'ulnya itu berupa jumlah, tidak. Yang menjadi maf'ul itu adalah kalimatnya, kalimat amantu. Jadi amantu diposisikan sebagai suatu kalimat. Maka ini bisa saya bentuk menjadi mufrad. Qala Zaidun hadzal kalimata. Zaidun mengatakan hadzal kalimata pada kalimat ini, atau hadzal qaula pada ucapan ini. Jadi kalau kita maknai berarti qala telah berkata siapa Zaidun Zaid hadzihil kalimata pada perkataan
ini, atau kalau kita pakai hadzal qaula pada ucapan ini. Lah inilah yang menjadi apa? Maf'ul bih, bukan jumlah saya beriman, bukan. Jadi maf'ul bih-nya itu berupa kalimat tersebut. Bisa dipahami ya? Jadi ketika qala itu seperti itu. Begitu pula ketika dia di mabni majhulkan menjadi qila. Qila dikatakan, ya. Lima, misalkan lima ada karena apa dan seterusnya misalkan. Lah berarti yang diucapkan inilah yang menjadi naibul fa'il kalau dia di mabni majhulkan. Jadi yang ingin saya sampaikan, maf'ulnya atau dalam konteks di bawah naibul fa'ilnya bukan jumlah, bukan, tapi kalimat yang diucapkannya. Makanya kalau dalam penulisan modern dikasih tanda petik. Baik, semoga bisa dipahami. Kemarin banyak pertanyaan dari yang online. Baik, kita lanjutkan. Amanna, telah beriman siapa kami. Berarti ini kalau ditulis menggunakan penulisan modern, ini titik 2, ini tanda petik. Nah, amanah billah sampai akhir nanti itulah wa nahnu lahu muslimun, petiknya itu berakhir. Berarti ucapan ini bukan jumlah, ucapan inilah yang menjadi apa? Maf'ul bih. Ai qulu hadhil kalimata, ucapkanlah kalimat ini, bukan jumlahnya yang menjadi maf'ul bih, bukan. Nah, baik, kita lanjutkan. Amanna, telah beriman siapa kami. Beriman billahi, kepada Allah. Lah ini namanya menggunakan huruf jar. Berarti billahi susunan apa? Jar dan majrur. Pun sangat paham ya, jar dan majrur. Bi-nya huruf jar, hukumnya mabni kasrah. Lafat Allahi kedudukannya namanya majrur, i'rabnya harus jar. Jarnya ditandai kasrah karena isim mufrad. Pun ya, sakit ya. Oh, insya Allah jar majrur pun sering ketemu sekali. Ini tetangga kita ini. Jarun kan makna tetangga. Wama unzila. Oh, itu beda, jarnya beda. Wama dan sesuatu. Baik. Di situ saya maknai apa? Ma-nya. Lah, itu sebenarnya memaknai kitab, itu saya mengikuti terjemah waktu itu sebenarnya menyempitkan makna. Jadi makna yang lebih enak sebenarnya jangan dimaknai kitab, ya sesuatu. Ya ma, ya sesuatu, ya apa saja. Mengapa? Karena nanti ada ayat yang lain yang bunyinya Allah itu angzala, Allah itu menurunkan kepada nabinya, itu menurunkan apa? Alkitab wal hikmata. Di ayat yang lain itu kan wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata. Berarti yang diturunkan bukan hanya kitab tapi juga apa? Hikmah. Hikmah itu terus kemudian bentuknya menjadi hadis-hadis, sunnah-sunnah. Itu termasuk apa? Pemahaman Rasulullah terhadap yang hakiki kemudian dimunculkan menjadi berupa perbuatan, atau itu namanya hikmah. Berarti itu juga masuk ma ini nanti. Itu ya. Berarti di sini ma-nya sebaiknya yang betul usah dibatasi menjadi kitab, tapi ma dan sesuatu atau apa saja. Wa ma dan sesuatu unzila yang telah diturunkan. Wawu kalimat apa? Huruf napa? Ataf. Kemudian ma kalimat napa? Isim, namanya isim napa? Isim mausul. Hukumnya isim mausul mabni. Mabni apa di sini? Ma sukun. Kedudukannya ya ada huruf ataf, berarti apa? Maktuf kemana? Lafat Allah. Betul, ampun billahi kan binya mboten. Jadi maktuf alaihnya hanya lafat Allah. Lafat Allah tadi i'rabnya apa? Jar. Berarti di sini maktufnya ikut jar. Jarnya ditandai dengan hanya fi mahal saja karena dia mabni. Terus kemudian isim mausul nanti harus punya apa? Silah. Unzila ini kalimat apa? Fi'il apa? Madi. Hukumnya mabni apa? Fathah. Mengapa? Tidak bersambung dengan dhamir rafa' mutaharik maupun wawu jamak. Selesai. Terus fi'il butuh pada, tapi di sini fi'il madinya mabni majhul, mabniun lil majhul. Berarti dia bukan membutuhkan fa'il tapi membutuhkan apa? Naibul fa'il. Mana naibul fa'ilnya? Berupa dhamir
mustatir yang kalau dimunculkan berupa huwa, kembali kepada mana? Ma. Wa ma dan sesuatu unzila yang telah diturunkan. Apa? Ma. Berarti kalau diterjemahkan Indonesia lengkapnya begini. Wa ma dan sesuatu yang sesuatu itu ya, telah diturunkan. Jadi disebut ulang. Wa ma dan sesuatu unzila yang sesuatu itu telah diturunkan. Ya. Diturunkannya ila Ibrahim kepada Ibrahim, terus kemudian wa Ismail dan Ismail. Ila Ibrahim susunan apa? Oh, ilaina dulu. Oh, yang ini ya kebablasan. Unzila ilaina. Ada papannya kurang sempit. Baik, ilaina apa ini susunan apa ini? Jar majrur. Ya, sudah sama. Hanya saja majrurnya berupa apa niki? Nah niku isim dhamir. Hukumnya tentu mabni, berarti jarnya hanya dalam mahal. Bisa nggih saya beri nggih? Baik, selesai. Berarti tadi unzila ini ada fi'il plus naibul fa'il. Fi'il dan naibul fa'ilnya inilah yang menjadi apa? Silah dari ma sini. Jadi wa ma dan sesuatu unzila yang telah diturunkan apa? Ma ilaina kepada kami. Wa ma dan sesuatu ini berarti huruf atof. Ma-nya berarti ma. Maktuf kemana nih? Maktuf kemana ma? Maktuf kemana? Ayo, maktuf kemana? Maktuf itu cari yang setara. Mana? Ini tadi kemana? Ma yang ini kemana? Lafat Allah, berarti niki nggih sami. Nah, kita langsung masuk kepada sumber awalnya. Kalau kepada ma yang kedua ya boleh, tapi kalau sumber awalnya itu lafat Allah. Berarti sebenarnya kan kalimatnya begini, asli kalimatnya. Kalau dipanjangkan, amanna billahi wa amanna bima unzila ilaina wa amanna bima. Nah, biar nggak perlu mengulang-ulang kalimat yang sama, langsung dihubungkan menggunakan huruf atof. Berarti ma ini sebenarnya menghubung kepada lafaz Allah. Berarti kalimat sebelumnya masukkan semua. Amanna billahi wa ma berarti wa amanna bima. Di sini wa ma lagi juga sama, berarti sama. Wa amanna bima, dan kami beriman kepada sesuatu. Bisa dipahami ya? Jadi pokoknya kalau ada huruf atof itu cari yang setara. Terus kemudian kalimat sebelumnya bayangkan itu diulangi. Gampangannya misalkan jaa zaitun wa bakrun. Berarti asli kalimatnya terus nanti jaa zaitun wa jaa bakrun. Jadi kita bayangkan kalimat aslinya Zaid telah datang dan Bakr juga telah datang. Itu ya. Jadi bayangkannya kalau maktuf itu berarti kalimat sebelumnya niki terulang. Nah, untuk menyingkat kata tidak perlu diulang tapi disambungkan dengan apa? Huruf atof. Wa ma dan sesuatu unzila yang telah diturunkan sama ya. Apa ma ila Ibrahim kepada yang ini tadi ilaina kepada kami, yang ini ila Ibrahim kepada Ibrahim. Berarti di sini juga sama susunan apa tadi? Jar dan majrur. Mana huruf jarnya? Ila. Mana majrurnya? Ibrahim ini berarti majrur, i'rabnya harus jar. Tapi dia ghairu munsharif. Kenapa? Nama non Arab, maka jarnya dengan apa? Fathah, tidak dengan kasrah ya. Ila Ibrahim, pada Ibrahim ini berarti fathah. Wa Ismaila ini sama, ada huruf atau berarti Ismaila sebagai maktuf kemana? Ibrahim. Wa Ishaq sama kepada Ibrahim. Wa Yaqub sama ya, sana semua. Baik. Terus kemudian setelah ini selesai, wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asba. Nah, di sini nampak sekali
Jadi kalau misalkan orang hafalan Quran itu paling enak sebenarnya hafalan Quran nggih paham nahwu sorofnya. Karena kalau mboten itu ya kayak orang baca mantra. Kalau Quran itu kalau orang mboten paham kayak orang baca apa? Mantra, enggak udah apa maksudnya gitu. Nah, tapi kalau kita paham nahwunya, di sini kita paham kenapa kok wal asbati. Ya, kenapa kok wal asbati di sini? Padahal di sini kan Ibrahima Ismaila. Karena kita tahu di sini tadi majrur i'rabnya apa? Jar. Maka di sini maktufnya juga mengikuti maktuf alaihnya, berarti harus jar. Lah kategorinya asbat niku jamak taksir dari sibtun. Nah, berarti jamak taksir jarnya dengan apa? Kasroh, makanya wal asbati. Bukan asbato tapi apa wal asbati dan anak cucunya. Ini bentuk jamak taksir dari sibtun. Ya, kemudian dimaknainya anak cucu. Sibtun itu apa? Cucu atau anak cucu. Makanya sinten namanya Sayyidina Hasan dan Husain itu punya gelar apa? Sibtu Rasulillah. Jadi cucunya Rasulullah. Nah, nanti kita bahas. Berikutnya terus kemudian wal asbati wama utia wama utia Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyuna mir rabbihim. Wama dan sesuatu. Nah niki sebentar saya jelaskan dulu terkait dengan utia. Wama dan sesuatu. Niki berarti ataf kemana namanya ini? Ini kan maktuf. Maktuf kemana ini? Masih ke lafaz Allah. Ya, berarti dan kami beriman pada sesuatu. Maknanya masih begitu. Karena dia masih nyambung sama dengan mama yang tadi, yaitu ke lafaz Allah. Saya jelaskan tentang utia. Utia itu aslinya adalah dari ata. Ata fi'il mudhari'nya ya'ti. Fi'il mudhari'nya apa? Ya'ti. Maknanya datang, tiba datang, datang. Kemudian diikutkan wazan af'ala. Yuf'ilu menjadi akta. Apa? Jadi ini ada hamzahnya, ditambah hamzah di sini. Af'ala berarti menjadi apa? Akta. Jadi akta. Terus yuf'ilu, wazan fi'il mudhari'nya apa? Yuf'ilu. Saya tulis di sini saja. Fi'il mudhari'nya yuf'ilu berarti tiyu. Nah, ya. Akta af'ala aslinya ata diikutkan wazan af'ala menjadi aktaya aslinya. Aktaya, ya-nya dirubah jadi alif menjadi akta. Hamzahnya kemudian diringankan. Hamzah yang kedua dirubah menjadi alif, jadilah dibaca panjang ata. Lah ini ata, ini ada satu ayat yang menjadi bisa kita jadikan sebagai dalil dalam Al-Quran. Itu ada ayat atainakum ma. Ya, ataina. Jadi kalau ata maknanya datang, kalau ata mendatangkan. Ya, mendatangkan kemudian dijadikan makna apa? Memberi. Mendatangkan itu berarti memberi. Maka kemudian ata maknanya menjadi memberi. Ataina di dalam ayat Al-Qur'an ada ataina telah memberi siapa? Kami kum pada kalian ma pada sesuatu. Berarti ingat ata itu bisa punya dua maf'ul. Bisa punya dua maf'ul. Maf'ul saya, misalkan saya bilang ke Pak Kus jenengan saya beri pulpen. Berarti maf'ul pertama sinten? Pak Kus. Maf'ul kedua pulpen.
Nanti ketika saya mabni majhulkan, berarti saya hanya mengatakan terus nanti Pak Kus diberi bolpen disebutkan masih ya. Kalau dalam bahasa Arab tidak disebutkan ya. Diberi apa? Pak Kus diberi, ma-nya hilang. Perhatikan ini biar paham bahasa Arab kalau bahasa Indonesia ini beda ya. Ada perbedaan logika sedikit. Misalnya saya mengatakan saya memberi Pak Kus ini satu ya, bolpen. Maf'ul pertama mana? Bagus, ini maf'ul pertama. Maf'ul kedua? Bolpen, ini maf'ul kedua. Perhatikan. Kalau ini nanti saya ganti menjadi ya, ininya bukan memberi tapi menjadi diberi. Perhatikan. Kalau ini menjadi diberi berarti sayanya harus hilang. Karena ketika ini menjadi mabni majhul itu fa'il tidak perlu disebutkan. Terus kemudian ya berarti yang menggantikan harus ada kan? Yang menggantikan ya ini maf'ul yang kedua. Oh kok yang pertama, maaf ya. Yang pertama. Ini geser ke sini. Sit. Berarti Pak Kus diberi pulpen. Paham ya? Diberi ini sedang geser, maka yang tersisa tinggal yang kedua. Napa bol? Paham napa mboten iki? Paham ya? Jadi awalnya kan saya memberi Pak Kus pulpen. Pak Kus itu maf'ul pertama, pulpen maf'ul kedua. Kemudian kalau saya pengen jadikan mabni majhul pasif, maka Pak Kusnya geser menjadi naibul fa'il. Menjadi Pak Kus diberi pulpen. Pun bisa dipahami? Nah, ya, perhatikan di sini. Ini aslinya kami telah memberi kalian sesuatu. Sekarang kalau di mabni majhul kan berarti menjadi bagaimana? Kalian diberi sesuatu. Pun, ya. Sekarang ini sama. Aslinya Allah memberi Nabi Musa sesuatu. Menjadi apa? Musa diberi sesuatu. Kan ya? Lah, terkadang dalam proses seperti ini nanti ini terkadang dibuang. Maf'ul keduanya napa dibuang. Yang diberikan terkadang tidak perlu disebutkan. Mengapa? Karena yang dimaksud itu adalah pemberiannya kepada siapa, bukan apa yang diberi. Terkadang objeknya tidak perlu disebutkan. Termasuk ketika ternyata maf'ulnya ini adalah, kemarin saya jelaskan, masih ingat betul? Aid. Ya, masih ingat betul? Saya pernah menjelaskan. Jadi setelahnya isim mausul itu pasti ada dhamir yang kembali kepada isim mausul. Dhamir ini seringnya dibuang kalau berupa maf'ul bih. Masih ingat betul? Yes. Kalau lupa mboten napa-napa, wong al insan niku mahallul ada dalilnya. Tenang mawon. Kalau ada dalilnya al insan. Jadi ini perhatikan di sini. Wama dan sesuatu. Berarti saya beriman kepada sesuatu. Sesuatu yang mana? Utia, yang telah diberi. Siapa yang diberi? Musa. Musa ini berarti menjadi apa? Naibul fa'il. Musa diberi apa? Ya diberi sesuatu itu. Maf'ul bihnya dibuang. Diberi ma. Berarti sebenarnya wama dan sesuatu utia yang telah diberikan, yang telah diberi siapa Musa pada sesuatu itu. Paham ya? Tapi maf'ulnya tidak perlu disebutkan karena sudah dipahami, sehingga tidak perlu apa disebut. Sesuatu yang Musa telah diberi, ya sesuatu itu. Paham ya? Nah, paham ya? Jadi utia yang telah diberi siapa Musa. Ingat, hati-hati ya. Jadi di sini sama kata tadi, saya memberi Pak Kus pulpen, berarti kalau sayanya dibuang, Pak Kus diberi. Sama. Aslinya Allah memberi Musa menjadi Musa diberi. Nah, di sini Musanya menjadi naibul fa'il.
Nah, sebenarnya ini masih punya maf'ul bi satu lagi, tapi itu sudah bisa dipahami secara otomatis, diberi ya sesuatu itu. Paham ya? Sehingga tidak perlu disebutkan. Sudah, cukup. Wa ma utiya Musa, dan sesuatu yang Musa telah diberi. Diberi apa? Ya sesuatu itu. Nah, ya, ma itu. Baik, terus kemudian wa Isa, dan juga Isa. Terus kemudian wama, dan sesuatu utia yang telah diberi. Siapa yang telah diberi? Siapa? An-nabiyuna, para nabi. Dan sesuatu yang para nabi telah diberi sesuatu itu. Paham ya? Terus kemudian titik tekannya di sini, min rabbihim, dari Rabb mereka. Terus kemudian kita masuk. Berarti Musa ini adalah kalimat apa? Isim. Oh, ke sini dulu tadi nggih. Utia ini berarti kalimat apa tadi? Fi'il apa? Madi. Dia aslinya ata, dirubah menjadi utia. Aslinya ataya menjadi utia. Utia hamzahnya dirubah jadi wawu menjadi utia. Fi'il madi mabni apa? Fathah, karena tidak bersambung dengan dhamir rafa mutaharik ataupun wawu. Karena dia ini mabni majhul, membutuhkan naibul lafadz Musa sebagai naibul fa'il. Kalimat isim hukumnya mu'rab, kategorinya apa? Isim mufrad, tapi dia mu'tal akhirnya berupa alif. Kedudukannya sebagai apa? Naibul fa'il, harus rofa'nya sebenarnya dengan dhammah, tapi karena dia berakhiran alif, alif tidak bisa menerima harokat, maka ya sudah, dhammahnya tidak bisa nempel ya, karena tidak bisa diharokati. Wa Isa, begitu pula Isa di sini menjadi maktuf kemana? Musa. Oh, silahnya ini tadi. Leres. Ini tadi ada fi'il utia plus naibul fa'ilnya. Ini yang berkedudukan sebagai silah dari ma, sehingga dia adalah penjelas makna dari ma, sesuatu yang Musa telah diberi sesuatu itu. Begitu pula sinten Isa. Wa ma, dan sesuatu, sama, masih kepada yang tadi lafadz Allah dan mama yang lain. Utia sama. An-nabiyuna berarti kalimat apa? Isim, hukumnya kategori jamak apa? Mudzakkar salim. Kedudukannya naibul fa'il, bukan fa'il tapi naibul fa'il. I'rabnya harus rofaknya ditandai dengan wawu. Min rabbihim, susunan apa? Jar majrur. Yang ini apa? Mudhaf ilaih. Pun ini nggak usah kita bahas. Terus kita lanjut. Wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu. La nufarriqu, tidak napa? Membedakan ya. La kalimat napa? Huruf, namanya huruf napa? Nafi. Nufarriqu kalimat napa? Fi'il napa nufarriqu? Mudhari, hukumnya mu'rab, kategorinya apa? Shahihul akhir. Kedudukannya sepi, karena sepi maka harus rofaknya ditandai dengan apa? Dhammah, karena shahihul akhir. La nufarriqu, tidak membeda-bedakan siapa? Berarti di sini menyimpan apa? Dhamir mustatir, berkedudukan sebagai fa'ilnya. Kalau dimunculkan berupa nahnu, kalau depan pakai nun fi'il mudhari berarti dia menyimpan nahnu. La nufarriqu, tidak membeda-bedakan siapa kani, baina ahadin, di antara salah seseorang, minhum, di antara mereka. Baik, baina itu adalah kalimat isim, hukumnya mu'rab, kategorinya isim mufrad, kedudukannya dia sebagai dzaraf. Dzaraf i'rabnya harus nasabnya ditandai dengan fathah karena isim mufrad. La baina itu termasuk dzaraf yang harus diidhofahkan kepada kalimat setelahnya. Baina ahadin, di antara
seseorang. Minhum di antara mereka, berarti ahadin sebagai apa? Mudhof ilaih, i'rabnya harus jarnya kasroh. Mengapa? Isim mufrad. Minhum susunan apa? Jar majrur, baina ahadi minhum. Terakhir, wa nahnu lahu muslimuna. Wa nahnu, dan bahwa kami, lahu hanya kepadanya. Kepada siapa ini? Allah, adalah muslimuna, orang-orang yang berserah diri. Nahnu kalimat hukumnya mabni apa? Dhamma. Kedudukannya sebagai mubtada, harus rofaknya hanya dalam mahal. Lahu susunan apa? Terus pokoknya pun sampai apal jar majrur. Muslimuna kalimat apa? Hukumnya mu'rab. Kategorinya apa? Jamak apa? Jamak mudzakar, ya kan? Di sini ada apa? Wawu nun. Kedudukannya khobar dari mana? Nahnu. Ini mubtada'nya, ini khobarnya. Khobar harus rofaknya wawu. Mengapa? Sudah kita masuk ke makna. Ya, aduh, masih tersisa sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ini maknanya sebenarnya cukup panjang, sebagaimana ayatnya juga panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu, katakanlah. Perhatikan. Yang disuruh menyatakan siapa ini? Kalian. Ya, kalian ini ya pada waktu itu ya Rasulullah dan juga para sahabat. Secara umum kita berarti umat Rasulullah. Ini ada kisah di dalam hadis sahih bahwasanya pada saat itu orang-orang Yahudi dan Nasrani itu menerjemahkan Injil dan Taurat ke dalam bahasa Arab. Dari bahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Lalu setelah itu di antara mereka ada yang menyampaikan kisah-kisah yang ada di dalam apa? Injil dan Taurat. Nah, terus kemudian begitu itu sudah lumayan masif, langsung turunlah ayat ini. Ya, Rasulullah dawuh begini terkait ayat ini. La tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kalian jangan membenarkan mereka, juga jangan mendustakan mereka. Wis wae ojo komentar. Qulu, katakanlah, wis pokoknya kami iman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, kepada yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, semuanya disebut, para cucunya yang diberikan pada Musa, Isa, dan seterusnya. Ya, jadi main aman. Oke, kita mau main aman. Terus kemudian kalau suatu saat mereka kok menyatakan begini, ada nabi yang kamu nggak tahu, namanya Nabi Samuel, misalkan begitu ya, orang-orang ngomong begitu. Gimana? Terus kamu iman nggak? Ya kita disuruh jawab, ingkana nabiyan fa amantu. Kalau memang dia nabi, ya saya iman. Gitu ya. Nah, atau jawab dengan ayat ini, wes pokoknya kami iman kepada nabi-nabi, kepada apa yang diturunkan kepada para nabi. Wa ma utiyan nabiyuna min rabbihim. Ini secara sejarah turunnya ayat ini. Lalu secara muatannya, perhatikan di sini, qulu, katakanlah. Pertanyaannya, yang disuruh berkata orang yang sudah iman atau yang belum? Yang sudah iman. Berarti iman itu ada kepentingan untuk diviralkan. Iman itu ada kepentingan tidak hanya disimpan di dalam hati, tapi harus diucapkan dan disiarkan. Ulu, ucapkanlah. Sebenarnya sudah iman, tapi harus diviralkan. Mana ngomong kami beriman kepada Allah pada ini. Paham ya? Itu yang pertama muatannya. Kemudian yang kedua, ada satu riwayat hadis yang ini nanti berbeda, Yang boleh itu mengatakan menggunakan fiil. Amanna, kami telah beriman. Tapi mengatakan menggunakan fiil, menggunakan ismiyah tidak boleh. Ana mu'minun. Apalagi kalau ditambahi haqqon, nggak boleh. Saya adalah mukmin sejati, nggak boleh. Karena li'anna fihi tazkiyatun nafs, karena di dalamnya ada sok sucinya.
Nggak boleh. Kita cukup mengatakan menggunakan fiil. Amanna, kami telah beriman. Tapi nggak boleh kita katakan, saya itu mukmin sejati. Nggak boleh. Ya, kalaupun toh ada yang membolehkan, harus ditambahi biidznillah atau insya Allah. Ada bimasyiatillah. Jadi itu nggak boleh anak mukminun haqqan, terlalu yakin, itu justru tidak boleh. Yang boleh hanya pakai fiil saja. Amanna, kami telah beriman. Sehingga kita itu ke depannya itu juga tidak punya jaminan. Karena kita diajarkan apa? La haula wala quwata illa billah. Sehingga keimanan kita itu juga adalah hidayah dari Allah. Ini yang kemudian kita harus selalu ingat. Lah kan aneh sebenarnya. Wong ana mukminun haqqan kok tidak boleh. Saya mukmin sejati, itu malah nggak boleh ngomong begitu ya, karena kita tidak pernah tahu. Maka oleh Al-Quran mukmin sejati itu ya disebutkan ada ulaikal mu'minuna haqqo. Mereka itulah orang-orang beriman yang sebenar-benarnya. Loh, yang iman sebenar-benarnya niku kalau di Al-Quran di gimana itu? Idza dzukirallahu wajilat qulubum. Disebut nama Allah bergetar kula panjenengan. Wadah, Masya Allah. Makanya tadi Pak Edi tadi tanya, kenapa kalau orang baca Quran terus kemudian kok sambil ngobrol itu kok nggak boleh? Iya, nggak sopan lah ya. Lembaran sopan. Wong ini kalam Allah. Ya bayangkan saja, misalkan saya dipanggil Pak Fuad, terus kemudian ya sering saya contohkan itu kan ya, saya dipanggil Pak Fuad, sudah mau didhawuhi, terus kemudian sebentar Pak, Bun, ya Allah Bun, hari ini ayah kangen banget sama bundanya. Saya malah ngomong sama istri, wih kan gak hormat banget, gak sopan ini. Mau diajak hal-hal yang penting kok malah ngomong mboten apa penting. Lu barang kangen sama istri itu kan mboten penting banget kan. Lu mau dititai sesuatu yang sangat penting kok malah ngobrol barang mboten penting. Lah itu kira-kira di situ Pak Edi. Ya, makanya terus kemudian kita itu pernah saya sampaikan, tapi gini agak sulit kita nuruti. Dulu itu saya belum tahu niku saya nggih seneng nggih. Dulu saya belum tahu niku saya seneng. Misalkan lagi di mobil niku nyetir niku ya saya napa metel Quran ya. Atau kalau mau tidur nyetel napa Quran. Dulu saya itu senang begitu. Tapi setelah saya pikir-pikir ngawur niku. Lu nggih mboten? Kalau kita benar-benar muter Al-Quran sambil didengarkan, benar-benar sambil ditadaburi, oke, nggak ada masalah. Tapi kira-kira kalau nyetir di mobil nyetir Quran, itu Qurannya jadi kayak angin lalu napa didengarkan? Lah niku masalah, itu kan kurang ajar niku. Wong Allah sedang dawuh kok. Makanya saya waktu ngaji di Ar-Rahman, waktu itu saya katakan di Ar-Rahman, sebenarnya ada yang lebih baik, ya tapi ya sulit untuk dituruti, wong sudah jadi tradisi. Kalau mau Jumatan itu rata-rata diputer murotal. Pertanyaannya, niku orang-orang pada mendengarkan atau menjadi sesuatu yang diabaikan? Diabaikan. Itu kan masalah. Pengantar tidur. Kalau pengantar tidur itu masalah, itu sebenarnya ya, itu sebenarnya masalah. Kita tadi ngomong apa kok sampai ke situ ya. Jadi aman, kita boleh ngomong saya telah iman, tapi mboten usah ngomong saya mukmin apa sejati. Yo yang pertama nggih belum, kalau ngomong kalaupun misalkan sudah, yo itu sok berarti. Itu berarti apa nggih? Sok. Kalau li anna fihi tazkiyatun nafs, karena itu ada perasaan. Padahal Allah dawuh fala tuzakku anfusakum. Kalian jangan merasa sok suci, ya. Maka ini kita diajarkan hanya menggunakan fiil. Kita tahu nggih, fiil itu temporer, kalau isim itu mempermanenkan itu, seakan-akan ini permanen. Nah, oleh ya. Jadi kita harus mensyukurinya cukup menggunakan suatu fiil, lalu ada rasa di dalam hati ini bisa saja. Kalau Allah menghendaki ini dicopot ya bisa saja. Maka kita punya rasa takut, ya Allah. Makanya ada doa sabit sabit qulubana. Itu ya Allah, tetapkanlah hatiku. Sabit qalbi ala dinik. Mengapa kok muncul rasa itu? Karena tidak pede. Tidak pede terhadap diri kita, kemudian bergantung kepada Allah. Maka cukup katakan dengan fiil, jangan katakan dengan isim. Amanna, telah beriman siapa kami, billahi, kepada Allah.
Wama unzila ilaina. Tadi sudah kita bahas. Di sini ma jangan disempitkan sebagai kitab, tapi ya apa saja yang telah diturunkan kepada kami. Kami ya melalui Rasulullah. Makanya kita itu memang ya tidak bisa melepaskan diri dari Rasulullah. Ada makalah seperti ini ya Bapak Ibu sekalian. Ini biar kita paham, termasuk kepada yang kemarin sempat viral terkait tradisi di pesantren. Ada makalah itu bunyinya seperti ini. Laulal anbiya, gimana? Laulan nabi lamma arafta rabbi, walaulal ulama lamma arafnal anbiya. Kalau saja tidak ada nabi, kita nggak akan kenal Tuhan. Kalau saja tidak ada ulama, kita tidak akan kenal para nabi. Jadi ini musalsal, ini sanad, namanya kemarin tanyakan sanad. Kita kenal para ulama sehingga para ulama menunjukkan kita terus sampai kepada para nabi. Kalau tidak ada ulama, kita tidak mengenal para nabi. Tidak ada nabi, kita tidak mengenal Tuhan. Paham ya? Karena akal kita punya keterbatasan. Oleh karena itu terkait ilmu agama itu Nabi sinten Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau itu dawuhnya begini, ana abduman allamani walau harfan. Saya itu budaknya orang yang pernah mengajarkan saya meskipun satu huruf tentang agama. Ya, tentang apa? Agama. Mengapa? Karena kita menjadi tahu seperti ini kan melalui para kiai, melalui para ustadz, para ulama. Kemudian para ulama naik ke atas sampai para nabi. Lah, amanna billahi wa ma unzila ilaina, kan ya apa yang turun kepada kami? Kan melalui Rasulullah. Makanya kita nggak boleh terputus kepada Rasulullah, harus bersolawat kepada beliau. Itu bentuk dari rasa syukur kita karena Allah telah memberikan kepada kita Nabi yang sangat mulia, yang sangat mencintai kita, yang sangat mencintai apa? Umatnya. Maka ketika kita mengingat Rasulullah niku harusnya nggih wonten rodok nangis, harusnya kita wonten rodok nangis. Rasulullah selalu mengingat kita, kita selalu mengingat yang lain. Itu kan bertepuk sebelah tangan Rasulullah niku. Betapa ya Allah, Rasulullah niki begitu mencintai kita. Kan kita bahasakan versi kita ya rodok nolongso lah gitu. Tapi nggih mboten nggih. Tapi cara bahasa kita niku lho, bayangkan jenengan ada orang tua mencintai anak, terus anake nggak ingat orang tuanya sama sekali, nolongso mboten sebagai orang tua. Tapi Kanjeng Nabi mboten. Cuman kalau kita bahasakan, kita harus merasa ya Allah betapa saya banyak melupakan Rasulullah. Makanya kita penting untuk bersolawat, menyambung menyambung apa yang telah diturunkan kepada Rasul ini kepada kita melalui solawat. Wa ma unzila ila Ibrahim, dan yang diturunkan kepada Ibrahim Ismail. Pun kita teruskan. Wal asbat, dan anak cucunya, dan yang Musa telah diberi, yang Isa telah diberi, dan yang para nabi telah diberi. Semuanya. Wa ma utiyan nabiyuna, ini adalah menjadi penggaris bawah dari semuanya. Para nabi ini berarti semuanya ini kan para nabi, diikat menjadi semuanya itu diberi min rabbihim, dari Tuhan mereka. Berarti apa artinya di sini? Bahwa para nabi ini akan saling mengkonfirmasi. Nabi ini akan mengkonfirmasi, dikonfirmasi kebenarannya oleh nabi berikutnya, terus nabi berikutnya, terus nabi berikutnya. Nah, dari sini ketika kita sudah sampai nabi yang terakhir Rasulullah Muhammad SAW, inilah yang membuat kita yakin Islam itu benar-benar agama yang benar. Mengapa? Karena kita la nufarriqu baina ahadim minhum. Kita tidak membedakan mereka. Ini berbeda dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ketika kita mengatakan ini semua, ya itu di dalam riwayat, begitu wama utia Musa, yang protes orang Nasrani, la nu'minu bih, kami nggak iman sama Musa itu. Orang Nasrani bilang begitu. Begitu sampai wa Isa, orang Yahudi ganti, la nu'minu bih, kami tidak iman sama dia. Lah, kita itu menjadi orang yang beriman kepada semuanya, maka sebenarnya ini harusnya meyakinkan kita bahwasanya Islam itu adalah yang terkonfirmasi, ini yang awal sama dengan yang akhir sama dengan yang pertama. Ciri bahwa suatu rantai itu adalah masih terkait, bahwa ketika dia dicabut, yang awal pun ikut. Ketika yang awal dicabut, dia pun ikut.
Nah, ini ketika kita iman kepada Rasulullah, Rasulullah niku diajarkan oleh Allah napa? Anit tabi millata Ibrahim hanifa. Kamu harus mengikuti agamanya Ibrahim. Sehingga ini mengkonfirmasi semua. Okay? Oleh karena itu, ini harusnya menjadi salah satu bukti bahwasanya kita itu adalah agama yang benar-benar paling orisinal. Mengapa? Karena ini tadi kita iman kepada Musa, kita iman kepada Nabi Isa, kita juga iman hormat kepada mereka. Makanya kalau ada saudara-saudara dari Kristen itu kok nggak baik sama umat Islam, itu keliru. Mengapa kok keliru? Satu-satunya agama yang menghormati Nabi Isa itu ya adalah agama Islam. Itu benar-benar ditaruh di kedudukan, bukan hanya sebagai nabi, tapi nabi yang ulul azmi, ya kan? Orang Yahudi juga begitu. Kalau kok buruk sama Islam, harusnya aneh. Wong yang menghormati yang mereka muliakan itu termasuk kita, harusnya mereka itu baik sama kita. Itu aneh. Wong kita menghormati mereka. Lah, maka kita juga harus paham. Ya, kita juga harus paham itu. Terus kemudian kita lanjutkan di sini ujung akhirnya wa nahnu lahu muslimun. Perhatikan, susunan aslinya lahunya di sini. Wa nahnu muslimuna lahu, dan bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri lahu kepadanya. Namun kemudian makmulnya didahulukan di sini. Ya, wa nahnu lahu berarti punya makna lil hasr, punya makna hanya, dan kami hanya kepadanya berserah diri. Nah, sudah. Terus kemudian di sini kemudian digabungkan, berarti dalam suatu susunan ketika kita menyebut Islam kok tidak disebut iman, berarti Islam itu maknanya juga iman. Ketika ada orang menyebut iman tanpa dibarengi menyebut Islam, berarti iman juga mengandung Islam. Tapi ketika disebut dua-duanya, ini punya efek yang berbeda. Iman berarti tentang apa yang ada di hati, Islam itu tentang keberserahan diri di dalam melakukan ketaatan. Berarti Islam itu ibaratun anil amal. Islam itu berarti istilah untuk efek amal yang dilakukan. Iman itu istilah untuk apa yang ada keyakinan di dalam hati. Kalau disebutkan dua-duanya, tapi kalau disebutkan salah satunya berarti ini langsung mengcover yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.